Nah, sekarang gue menarik nih kan, sepertinya Mbak Kori itu apa ya, istilahnya kalau ada problem dia benar-benar Mbak Kori benar-benar dilakukan secara sepenuh hati. Nah, yang menarik gue pengen tanya, kira-kira Mbak selama hidup Mbak yang tantangan yang paling terberat dalam hidup Mbak dan akhirnya menjadi pemaknaan itu pada saat proses di mana Mbak? Selama hidup Mbak ya, bukan di dormitory aja, tapi tantangan selama yang paling terberat dan lu bisa mengatasi itu pada momen apa? Ya ketika, ini mau nangis nih kalau ditanya itu. Mas Agung nanya berat nih, Iya. Kan badan gue berat. Leadership is fun. Ketika saya harus ditinggal suami saya ya, maksudnya itu. Jadi ketika itu saya sedang, waktu itu saya kepala sekolah ya, dengan tugas yang juga tidak mudah. Nah, suami saya ini kan sangat menyayangi ya, maksudnya kemana-mana diantar, saya tidak mandiri. Jadi berangkat ke sekolah diantar, pulang juga kadang mau naik ojek pun harus seizin dia dulu gitu loh, boleh pulang apa enggak. Kalau dia bisa jemput pasti akan jemput gitu. Anak-anak waktu itu yang laki-laki lagi masuk seminari, bisa dibayangkan kan, maksudnya seperti itu. Lalu yang kedua pas SD itu berat, saya tidak bisa apa-apa selama 2 minggu. Saya memang tidak apa ya, sampai tidak mau ditinggal oleh orang tua saya. Saya suruh tungguin mereka sampai 40 hari. Tapi di 2 minggu setelah suami saya nggak ada itu kan setiap hari selalu TU ke rumah minta tanda tangan atau apa. Lah, terus saya mikir sampai kapan sih harus begini, ya kan? Saya menghambat orang lain untuk maju kalau saya ibaratnya kalau orang Jawa bilang melemprak gitu loh, kayak nggak berdaya atau apa. Anak-anak masih butuh saya atau apa, ya sudah. Lalu saya berpikir saya harus bangkit. Itu pun kadang saya masih menangis. Lalu itu kan tahun 2013 di Agustus itu ya. Lalu di 2014 itu mulailah saya ke Papua itu. Nah itu lalu saya melihat bagaimana guru-guru di sana itu bersemangat, masih honor, digaji hanya 3 bulan sekali, itu pun dipotong dengan kondisi sepatu penuh debu dan lain-lain. Ya saya nangis lah, oh berarti Tuhan itu mengirim saya ke sini dengan apa ya, dengan sentuhan juga, maksudnya supaya saya nggak usah larut dalam kesedihan. Saya waktu itu memang merasa berat karena saya lagi kuliah S2, ya lagi kuliah S2, terus dari segala hal kan, dari segi ekonomi, dari segi apa kan, saya harus jalanin itu sendiri. Tapi ya puji Tuhan lalu semua bisa dilancarkan, berkat Tuhan itu luar biasa. Lalu ada beasiswa apa, akhirnya saya bisa selesai lah semuanya itu. Jadi dari situlah saya belajar bahwa nggak perlu meratapi keadaan seperti itu. Jadi masih banyak orang yang lebih menderita dari kita gitu. Jadi harus lebih mensyukurilah apapun kondisi kita itu. Jadi kalau kita selalu, kalau orang nggak membandingkan kehidupan dengan orang lain, janganlah sekali-kali kita menunduk bahwa oh masih banyak yang menderita dan perlu dibantu. Itu sih. Jadi pemaknaannya sehingga justru malah Mbak makin lebih matang lagi dengan kondisi seperti itu ya Mbak ya? Iya, terus saya jadi lebih mandiri loh malahan, maksudnya terus akhirnya saya kadang ke Papua sendiri. Ya, perjalanan sendiri apa teman-teman sampai gila loh, sendirian, berani amat. Saya sudah apa ya, yakin Tuhan menyertai sih, maksudnya kan mohon maaf nih dengan status saya single parent gitu, pergi ke sendiri begitu tuh pandangan. Oh, saya nggak peduli omongan orang, yang penting saya tahu dan Tuhan tahu apa yang saya lakukan begitu. Jadi ya puji Tuhan dilindungi lah seperti itu. Begitu. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong Mbak, ini kan pemirsa ini banyak teman-teman anak muda nih, anak muda yang ada yang anak muda jadi pemimpin, ada yang calon pemimpin. Kan sekarang orang-orang zaman sekarang tuh anak-anak muda udah cepet jadi pemimpin dan karir cepet-cepet. Nah, mungkin pesan-pesan buat Mbak dari Mbak nih, kira-kira pesannya apa sih Mbak sebagai kita nih, Mbak sendiri untuk buat anak muda yang selama ini Mbak juga berinteraksi sama anak muda. Pesan-pesan buat teman-teman anak muda nih apa ya Mbak yang sebagai pemimpin? Yang pertama, pemimpin itu satu, jujur itu nomor satu. Kalau bagi saya itu syarat mutlak ya. Jujur itu dalam segala hal, karena kerja dimanapun kalau tidak jujur
orang tidak akan mau pakai lagi seperti itu. Pengalaman saya selama ini bekerja, saya itu selalu mengandalkan itu kejujuran. Tidak kadang kan seseorang itu kan kalau anak muda sekarang kan pengennya itu cepat instan gitu ya dengan berbagai cara, tapi jangan, hargailah proses satu itu, lalu jujur, lalu lakukanlah dengan hati. Segala sesuatu pekerjaan itu dilakukan dengan hati, itu pasti mengasah hati terus tuh kita jadi akan jalan nih bahwa oh ini nggak boleh, ini boleh gitu ya, apalagi di era sekarang ini yang di era digital itu. Jadi kecerdasan nggak cukup di sini, tapi kecerdasan hati, kecerdasan literasi itu juga penting untuk anak-anak muda ini. Jadi bisa memisahkan bahwa oh ini berita baik, ini berita tidak baik. Itu juga menurut saya itu kecerdasan literasi yang luar biasa. Dan jangan sudah cerdas literasi tapi nggak punya hati, akhirnya melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dianggapnya cerdas, tapi kan itu merugikan orang lain ya, dengan perang dan lain-lain. Itu apa, saya nggak ngerti istilah sekarang itu seperti itu. Jadi satu itu, jadi jujur, lakukan dengan hati, yaitu tadi gembira, dan juga dengan prinsip melayani. Itu kan ya memang sepertinya muluk-muluk ya, tapi karena kalau semua pinter tok itu enggak cukup ya kalau enggak punya hati. Sama yang satu tadi ikhlas ya. Ya, ikhlas itu. Kalau enggak kan apa ya? Kalau enggak cerdas literasi di era sekarang ini, pinternya mengkritik aja tapi enggak memberi solusi. Ya, jadi harusnya jangan mengkritik tapi punya solusi enggak, seperti itu. Kan era sekarang kan ini kalau dikatakan kan netizen itu luar biasa kan, begitu ya kalau orang ngomong itu. Jadi jangan hanya mengkritik, tapi apa sih yang bisa kamu lakukan? Jadi lakukanlah, yaitu tadi dari hal yang paling kecil yang kamu bisa lakukan sesuatu yang baik dengan hati, jangan hanya mengkritik. Dunia akan semakin sakit kalau hanya kritik tanpa solusi. Tapi apalagi anak-anak muda itu lakukan dengan hati, solusi yang baik seperti itu kan, akhirnya kan dunianya damai gitu loh, sehat. Karena memang kalau tidak, karakternya tidak dibentuk seperti itu di era digital, era literasi yang saat ini luar biasa ini, bahaya. Semuanya itu satu jari aja bisa merusak semuanya. Maksudnya satu jari kita ngomong apa, seperti itu. Jadi mengkritisi dengan hati dan solusi gitu. Itu Mbak Kristin mah pinter tuh langsung menemukan mengkritisi dengan hati dan solusi. Iya, luar biasa. Makanya nggak adanya program growing kan sebenarnya ini buat membawa literasi yang positif kan gitu kan, biar kita juga sebagai penunjang itu. Luar biasa, nggak nyangka udah 46 menit. Udah luar biasa. Mbak Kristin ada pertanyaan? Aduh, saya hari ini tuh sangat terinspirasi. Jadi saya sebenarnya hari ini juga mendapatkan kayak reminder gitu. Sebagai seorang pemimpin yang baik harus ikhlas, tulus melayani. Itu kayaknya saya mesti belajar dari Mbak Kori. Enggak juga sih, saya ya masih manusia biasa, saling belajar. Aduh, luar biasa. Iya. Ya, tapi kita masing-masing kita pasti punya pembelajaran dari orang-orang yang kita kenal, dan hari ini kita belajar dari Mbak Kori juga bahwa sesuatu itu kalau mau bangun perubahan, tadi dari ceritanya dari anak Papua gitu, saya melihat bahwa perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil dan setia dari hal-hal kecil gitu. Jangan mikirin yang besar dulu, tapi apakah kita udah setia belum dalam hal-hal kecil. Itu keren banget. Itu reminder buat saya. Thank you banget Mbak Kori. Iya. Apalagi saya, reminder banget nih. Oke. Ternyata waktunya ternyata udah pengen habis nih Mbak, tapi saya udah dapat komponen-komponen yang dapat, yaitu pertama tadi adalah jujur, terus yang kedua adalah lakukan dengan hati yang baik dan ikhlas, yang ketiga bijaksana terhadap literasi informasi yang ada, benar Mbak ya? Yang terakhir, terus yang kata-kata Mbak Kristin terakhir tadi itu bagus banget. Sebentar, yang paling penting melayani juga. Iya. Nah, yang terakhir adalah mengkritisi apa tadi? Gue lupa ya. Mengkritisi dengan solusi dengan ya. hati Hati dan solusi. Mengkritisi dengan hati dan solusi. Keren, Wah, ini keren. jadi kata-kata baru saya juga loh ini. Saya nanti kalau akan kuliah sampaikan ke anak-anak akan seperti itu ke mahasiswa nih.
Iya. Tetap ada hatinya ya dan solusinya itu Oh ya. iya, harus itu. Oke. Sip. Mbak Kori luar biasa, terima kasih atas sharingnya. Luar biasa banget. Saya pribadi bisa dapat reminder lagi. Oh iya, ini harus ikhlas, harus kecil-kecil lagi dan sebagainya. Kemudian bagi teman-teman ini terima kasih sudah melihat atau menonton video ini. Semoga video ini menjadi nutrisi positif bagi teman-teman. Oke. Mbak Kori, terima kasih ya Mbak Kori atas segala sharingnya, inspirasinya. Iya, saya juga terima kasih sekali. Iya, Mbak Christy terima kasih. Nah, kalau saya sebutin misal leadership is fun, dijempolin ya, gitu ya. Oke. Leadership is fun. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sampai jumpa, ketemu lagi di hari Jumat. Nanti ada tamu-tamu yang luar biasa juga. Semoga informasi ini bisa lebih bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.